saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subrek, like, dan komen. Mari kita mulai. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Karam Kali Aja Seram. Malam ini kami punya kisah yang benar-benar akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Bayangkan di tengah heningnya malam, sebuah pendakian di gunung yang penuh misteri tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk tak terlupakan. Dian, seorang pendaki pemula, menghadapi pengalaman mengerikan ketika ia dan temannya, Ronnie, tersesat di jalur yang salah. Suara gemuruh dari tanah, boneka lusuh yang jatuh dari atas pohon, hingga pertemuan dengan seorang kakek misterius. Semua itu hanyalah permulaan dari teror yang mereka hadapi. Apakah mereka berhasil lolos dari makhluk menyeramkan yang bersembunyi di balik rimbunnya hutan? Atau apakah mereka akan terjebak dalam permainan yang mematikan? Jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hanya di Karam Kali Aja Seram. Siapkan nyali kalian, karena perjalanan malam ini akan membawa kalian ke tempat yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Hai, namaku Dian. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang kualami sekitar awal bulan Maret kemarin. Saat itu aku diajak temanku untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung di sekitar Kabupaten Sumedang. Temanku ini kebetulan seorang guru pramuka di salah satu sekolah yang ada di Bandung, dan pendakian pun dilakukan bersama murid-murid lainnya. Temanku mengajakku karena saat itu aku memang sedang tidak banyak aktivitas. Aku pun mengiyakan ajakannya, walaupun jika boleh jujur, aku memang belum pernah melakukan pendakian, apalagi pendakian langsung ke gunung. Tibalah saat hari pendakian. Aku ingat sekali, hari Sabtu pagi itu semua sudah berkumpul di sekolah untuk briefing dan doa bersama, dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kendaraan ke posko awal pendakian. Dari sekolah menuju ke posko pendakian memakan waktu 30 menit. Akhirnya kami pun sampai di posko awal. Posko awal saat itu pukul 09.00 Arhedo. Setelah persiapan ini dan itu, akhirnya kita mulai melakukan pendakian. Aku berada di barisan terakhir bersama temanku yang sekaligus guru pendamping bagi anak-anak pendaki yang lain. Juga ada beberapa temanku lainnya yang sama-sama pemula dalam pendakian. Gunung yang didaki cukup tinggi, namun temanku terus menyemangatiku karena dia tahu bahwa ini adalah pengalaman pertamaku mendaki. Baru 30 menit berjalan, pendakian ini kulihat ada salah seorang anak yang merasa kelelahan. Melihat itu, aku dan rekan-rekan yang ada di barisan belakang pun langsung menghampirinya dan menemaninya istirahat sebentar bersama pembimbing lainnya. Suasana saat itu cukup sunyi hingga bisa kudengar suara binatang-binatang kecil yang ada di sekitar. Walaupun sebenarnya pendakian ini belum terlalu tinggi, dari atas tanah bisa kulihat situasi jalanan kota yang masih terlihat cukup jelas. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami pun melanjutkan pendakian bersama satu orang teman yang saat itu sama-sama pemula sepertiku, Ronnie namanya. Akhirnya kita berdua berjalan duluan. Temanku yang menjadi pembimbing di pendakian ini pun mengizinkanku untuk lanjut, dengan catatan aku tidak boleh berjalan lebih cepat. Aku pun mengiyakan dan melanjutkan perjalanan pendakian ini berdua dengan Ronnie. Kami berjalan santai sambil mengobrol ringan untuk memecah suasana.
Dalam perjalanan, sesekali terdengar suara anak-anak lain yang teriak tertawa yang sepertinya sudah cukup jauh di depan. Lama-kelamaan, kurasakan lintasan semakin tinggi dan semakin terjal, tapi aku belum merasa lelah, begitu juga dengan Roni. Ketika sedang asik mendaki, kami dihadapkan dengan dua arah yang berbeda, jalan yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Karena aku dan Roni sama-sama pemula, kami tidak tahu arah mana yang harus kami tempuh, dan akhirnya memutuskan untuk menunggu rombongan teman-teman yang tadi kami tinggal di bawah, sambil sedikit merebahkan kaki. Suasana sudah sangat sunyi, kini kulihat di sekitar tidak ada lagi pemandangan jalanan kota, yang ada hanya hutan yang penuh dengan pohon bambu. Udara di sini bisa dibilang tidak teratur, antara panas dan dingin. Untuk menghilangkan kesunyian, aku nyalakan speaker Bluetooth yang kubawa dan mendengarkan musik sambil makan cemilan. Belum lama kami mendengarkan musik, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari tanah. Refleks aku mematikan speakerku dan mencoba mencari arah suara yang kudengar tadi. Ya, ini memang seperti ada suara gemuruh tanah, seperti tanah longsor. Suara itu terus terdengar, aku dan Roni sontak langsung berdiri untuk berjaga-jaga, melihat ke kiri, ke kanan, dan sekitar dari mana arah tanah longsor itu. Suara gemuruhnya cukup menakutkan, jantungku tiba-tiba berdebar dengan kencang, sampai tidak lama suara gemuruh itu pun menghilang. Kami berdua sedikit kebingungan saat itu, ditambah teman-temanku dan tim yang tadi di belakang pun belum terlihat. Setelah keadaan cukup tenang, tiba-tiba saja ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Benda itu jatuh di antara semak-semak. Aku coba dekati perlahan, dan ketika kulihat ke semak-semak itu, ternyata itu sebuah boneka. Ya, boneka yang sudah cukup lusuh. Kami berdua pun saling menatap dan sedikit kebingungan. Roni bilang, mungkin dulu ada pendaki yang datang ke sini bawa boneka dan tertinggal. Kami pun menghiraukannya dan menyimpan kembali boneka itu di dekat pohon. Singkat cerita, keadaan sekitar semakin gelap. Kami mulai khawatir karena rombongan yang ada di belakangku tak kunjung datang. Saat itu aku dan Roni mendaki dengan sangat perlahan, begitupun rombongan yang ada di depan semakin tidak terlihat, tidak ada suara apapun. Kami menyalakan senter dan penerangan yang kami bawa, sampai terdengar suara langkah kaki, tidak banyak, sepertinya hanya satu orang. Ketika aku coba terangi dengan senter, benar saja, dari kejauhan, aku melihat seorang laki-laki paruh baya berjalan menuju ke arah aku dan Roni. Dia terlihat membawa karung yang berisi daun dan ranting. Pikirku mungkin itu warga sekitar gunung yang baru selesai mencari kayu. Ketika kulihat lebih dekat, ternyata orang itu sudah tua, seperti kakek-kakek, namun badannya terlihat sangat kuat. Kakek itu pun berhenti dan menurunkan bawaannya sambil bertanya pada kami mau kemana, apakah mau ke puncak. Aku langsung jawab, iya kek, mau ke puncak. Tapi kami nggak tahu jalan, takut nyasar, dan sekarang lagi istirahat sambil nunggu rombongan yang lain juga sih. Mendengar perkataanku, kakek itu langsung menunjuk arah dan menyuruh kami menggunakan lajur kiri saja agar cepat sampai puncak. Lalu kakek itu kembali memanggul bawaannya dan berjalan melewati kami berdua. Karena sudah cukup lama menunggu dan hari pun semakin gelap, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian untuk sampai puncak, mengikuti arah yang ditunjukkan kakek itu. Ya, minimal di puncak nanti kita mungkin bisa bertemu dengan rombongan yang sudah jauh di depan tadi. Kami berjalan sambil menerangi pendakian dengan lampu senter seadanya. Kulihat semakin jauh, jalanan semakin mengecil rutenya. Sampai ketika sedang berjalan, langkahku terhenti ketika tiba-tiba samar kudengar seperti suara tertawa seorang perempuan dari kejauhan. Ya, suara tertawa itu seperti suara tertawa perempuan. Mendengar itu kami sedikit lega karena mungkin itu suara dari salah satu anak-anak yang ada di rombongan depan tadi. Kami pun mempercepat pendakian. Namun, ketika sedang berjalan tak jauh dariku, sekitar 2 meter dari depanku, ada seorang perempuan berdiri membelakangi kami. Dia terlihat memakai baju olahraga dan tangannya seperti sedang memeluk sesuatu. Hei, tunggu, begitu kataku, tapi dia tidak menjawab, hanya berjalan dan terus menjauh. Kami pun coba mengejarnya. Hei, tunggu. Namun, ketika dikejar, perempuan itu nampak tidak terlihat lagi. Aneh, dan tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan sesuatu yang jatuh tepat di hadapanku. Dan ketika kulihat apa yang jatuh dari pohon itu, ternyata itu sebuah boneka. Ya, itu adalah boneka yang sama seperti yang kita temui di bawah tadi. Boneka ini seakan mengikuti kami. Tanpa pikir panjang, kami pun lekas berlari kembali ke bawah. Dan ketika berlari ke bawah, terdengar suara tertawa seorang perempuan. Ya, lagi-lagi ku dengar suara tertawa.
Namun yang awalnya kupikir itu suara teman-temanku yang lain, ternyata jika didengar dengan seksama, suaranya tidak lazim, nyaring melengking seperti tertawa cekikikan kuntilanak. Mendengar itu, aku panik dan terus berlari, entah kemana tujuanku saat itu. Roni sudah berada jauh di depanku. Ketika aku berusaha menyusul Roni, tiba-tiba kakiku tersandung seperti menabrak sesuatu dan terjatuh. Aku masih meringis kesakitan. Kulihat, untung saja tidak ada yang berdarah atau cedera lainnya. Aku mengumpulkan tenaga meskipun pandanganku sedikit buram ketika itu. Kepalaku mulai pusing, namun aku coba untuk berdiri. Ketika aku sedang berusaha mengumpulkan tenaga untuk berdiri, jantungku seakan mau berhenti ketika aku sadar apa yang kulihat di depanku. Ternyata aku berada di atas sebuah kuburan. Aku benar-benar kaget saat itu. Ternyata aku terjatuh karena menendang salah satu batu nisan yang ada di sana. Kembali lagi ku dengar suara tertawa seorang perempuan yang kini semakin mendekat dari belakangku. Aku dengan terburu-buru langsung coba untuk berdiri dan ingin segera lari dari sana. Baru saja aku akan berdiri, ada sesuatu yang menarik jaketku hingga aku terjatuh lagi di atas kuburan itu. Aku duduk bersimpuh dan ketika kulihat ke belakangku, kulihat sesosok perempuan dengan wajah yang hancur. Kisah ini berkaitan dengan sosok urban legend asal Sulawesi yang memiliki paras cantik, super duper cantik seperti model papan atas. Namun, di balik wajahnya yang sangat cantik dan menawan, sosok ini ternyata punya niat jahat dan menggunakan kecantikannya untuk memikat korbannya. Setiap ada korban yang masuk dalam perangkapnya, korban tersebut pasti akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak. Jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim oleh wawak kita yang bernama Nuchai dari Sulawesi Tenggara. Halo Nuchai. Nah, jadi Nuchai ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Sam, kakak keduanya bernama Asran, kakak ketiganya bernama Eric, kakak keempatnya bernama Lina, barulah yang terakhir ini Nuchai. Jadi 3 laki-laki dan 2 perempuan ya. Nah, ayah sama ibunya Nuchai ini mencari penghasilan dengan cara berkebun. Mereka memiliki sebidang kebun yang berada di dalam hutan. Di kebun itu, mereka menanam beberapa jenis sayuran dan juga menggembalakan hewan ternak. Untuk memudahkan pekerjaan mereka di sana, ayah sama ibunya Nuchai membangun sebuah pondok kecil yang memang biasanya dipakai untuk menginap. Soalnya kalau bekerja di kebun bisa sampai beberapa hari. Pada suatu hari di tahun 2017, seperti biasa, ayah sama ibunya Nuchai ini pergi ke kebun untuk bekerja. Rencananya, mereka akan menginap selama beberapa hari di sana, dan kebetulan pada saat itu Nuchai juga ikut. Akhirnya, mereka bertiga berangkatlah ke kebun dengan berjalan kaki. Sesampainya di kebun, mereka lanjut bekerja sampai malam hari dan baru kembali ke pondok yang sudah mereka bangun itu setelah langit mulai gelap. Namun ketika mereka baru saja akan tidur, tiba-tiba HP ayah berbunyi karena ada telepon masuk dari abang pertama Nuchai, Bang Sam. Ayah pun mengangkat telepon itu dan berkata, "Halo nak, ngapa? Apa? Bapak di kebun ya sama Nuchai dan ibu. Kami menginap di sini," kata si ayah. Setelah ayah mengatakan hal itu, entah apa yang disampaikan oleh Bang Sam karena teleponnya tidak di loudspeaker, tapi yang jelas wajah ayah tiba-tiba berubah menjadi panik. Apapun isi obrolan antara ayah dan Bang Sam ini, Nuchai langsung tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Suasana pun berubah menjadi tegang, namun Nuchai dan ibu tidak bisa bertanya apa-apa sampai ayah menyelesaikan teleponnya. Setelah telepon itu mati, dengan wajah yang masih panik, ayah berkata, "Malam ini kita tidak jadi menginap di kebun. Cepat beres-beres, sebentar lagi kita pulang," kata ayah. "Loh, kenapa ya? Ada apa?" tanya Nuchai dan ibu. "Nanti saja ceritanya, sekarang cepat kemas-kemas dulu. Sebentar lagi kita dijemput," jawab ayah. "Siapa yang jemput ya?" tanya Nuchai lagi. "Kita nanti dijemput oleh Bang Sam sama Bang Asran, kakak pertama dan kakak kedua kalian," jawab ayah. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka pun langsung berkemas pada saat itu juga. Tidak lama kemudian, Bang Sam dan Bang Asran sampai di sana dengan mengendarai motor masing-masing. Akhirnya, mereka pun pulang dengan berboncengan berlima. Di tengah perjalanan, Bang Sam dan Bang Asran tidak mengantarkan mereka ke rumah, melainkan ke rumah Pak Tua.
Pak Tua ini adalah sebutan untuk abangnya ayah, yaitu omnya Nuchai. Sesampainya di rumah Pak Tua, ternyata di sana sudah ada Bang Erik, abang ketiganya Nuchai, dan juga dua sepupunya, Bang Yuda dan Bang Farid, yang merupakan anaknya Pak Tua. Namun, anehnya, Bang Erik, Bang Yuda, dan Bang Farid terlihat tidak biasa. Bang Erik dan Bang Farid hanya diam dengan tatapan kosong, sedangkan Bang Yuda dalam kondisi pingsan. Melihat hal itu, ayah pun bertanya dengan panik. Astagfirullah, kenapa mereka ini bang? Ada apa? Pak Tua pun menghampiri ayah dan berkata, Yuda lagi dalam bahaya, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Ceritakan dulu selengkap-lengkapnya, kata ayah. Sebelum ayah, ibu, dan Nuchai sampai di rumah Pak Tua, ternyata Bang Erik dan Bang Farid sempat bercerita kepada Pak Tua tentang apa yang mereka alami. Maka Pak Tua pun menceritakan kembali kepada ayah, ibu, dan Nuchai. Jadi berdasarkan cerita yang didengar oleh Pak Tua, selepas maghrib tadi, Bang Yuda, Bang Erik, dan Bang Farid sedang ngopi di warung yang tidak jauh dari Jembatan Kuning, salah satu jembatan di desa mereka. Setelah selesai ngopi, mereka berencana pindah nongkrong ke tempat lain. Mereka bertiga mengendarai motor masing-masing. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang perempuan yang berjalan kaki sendirian di tempat yang sangat gelap dan sepi. Di kanan kiri jalan dipenuhi pohon-pohon dan pegunungan. Tidak ada lampu jalan sehingga mereka pun menepi untuk berdiskusi. Kalian lihat nggak perempuan tadi? Kasihan dia jalan sendirian malam-malam di tempat sepi dan gelap seperti ini. Gimana kalau kita kasih tumpangan aja? Kata mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan tumpangan. Mereka menghampiri perempuan itu untuk menawari tumpangan. Ketika jaraknya semakin dekat dengan perempuan itu, mereka terdiam melihat wajahnya yang sangat cantik seperti bidadari. Setelah beberapa saat terdiam, Bang Erik bertanya, "Kamu mau kemana, Kak? Nama kamu siapa?" Si perempuan hanya diam sambil menunduk. Bang Farid mengulang pertanyaan yang sama, namun perempuan itu tetap diam. Baru ketika Bang Yuda bertanya, "Nama kakak siapa? Kakak mau kemana?" "Kalau sendirian nanti ada apa-apa gimana?" Perempuan itu menjawab, "Namaku Nining. Kalau enggak ngerepotin, aku mau dibonceng." Bang Yuda pun setuju untuk mengantarnya. Namun, ketika Bang Erik dan Bang Farid sedang menunggu di Jembatan Kuning, mereka mulai merasa khawatir karena Bang Yuda tak kunjung kembali. Setelah sekitar 30 menit, mereka melihat ada sorot lampu motor yang mendekat. Dan ternyata itu Bang Yuda. Namun yang membuat mereka terkejut adalah penampilan Bang Yuda yang mengenakan baju sobek-sobek dengan bercak darah di sekujur tubuhnya. Ketika ditanya apa yang terjadi, Bang Yuda hanya berkata, "Tadi aku habis begituan sama si Nining. Tapi Nining bukan manusia. Dia tuh Kandole." Kandole adalah sosok hantu urban legend dari Sulawesi Tenggara yang dapat berubah wujud menjadi perempuan cantik berambut panjang dan berbaju putih. Sosok ini dipercaya dapat dipelihara oleh laki-laki dengan syarat harus menikahinya dan membuatkan kamar khusus di lantai atas. Cerita mengenai Kandole ini memang menyeramkan dan apa yang terjadi pada Bang Yuda benar-benar di luar dugaan. Cerita ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tampak menarik atau menggoda memiliki niat baik. Dalam kehidupan nyata, seperti halnya dalam legenda urban, seringkali kita harus melihat lebih dalam dan berhati-hati dengan apa yang kita hadapi, agar tidak terjebak dalam bahaya yang tidak terlihat. Dengan demikian, kisah Nuchai dan Kandole terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai pelajaran berharga tentang keinginan dan bahaya yang tersembunyi di balik kecantikan dan godaan. Demikianlah kisah menegangkan tentang Bang Yuda dan Kandole yang mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang tampak terlalu menggoda. Jangan sampai keinginan dan penampilan luar menutup mata kita terhadap bahaya yang tersembunyi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, Karam Kali Aja Seram, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan misteri lainnya. Terus bersama kami di sini dalam mobil penetemai semegang dan metewan seram. Selamat berjumpa di video berikutnya.
bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melintas.